Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Yakin yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai, mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul di dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Di situ mereka membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka mentadarusnya, kecuali kata Rasul pastilah nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dipandang dengan penuh kasih sayang. Wa hafathumul malaika, dikerumuni, dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama-nama orang yang hadir disebut-sebut oleh Allah di sisinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia mendapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Jadi lepas dari paham tidaknya awak apa yang disampaikan oleh ustaz, nantilah itu Pak. Awak ini makin tua bukan makin cerdas doh Pak, makin tumpu. Dapat alif hilang ya. Walaupun yang menyampaikan profesor, doktor, insinyur, awak tersebut nanan tumpu awak. Nantilah itu. Yang penting duduk di dalam majelis ilmu ini Pak. Ini sebuah cara memudahkan besok jalan menuju surga. Makin sering bapak menempuh jalan itu, insya Allah makin terampil di jalan itu, makin mudah masuk ke dalam surga. Soal siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan, nantilah itu Pak. Yang penting hadir, tengok ke depan, sekali-kali anggukkan kepala. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu program syaitan adalah menggagalkan ibadah manusia. Padahal ibadah inilah tugas keberadaan kita di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Taklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan tugas utama, ibadah kepada Allah. Disuruh Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, ibadah kepada Allah, baik yang wajib atau sunnah, sendirian atau berjamaah, tampak atau tersembunyi, ibadah kepada Allah. Tapi itu pula lah program setan itu Pak. Makanya ada yang menafsirkan yang disebut dengan wa'an aimanihim, setan akan mendatangi kalian dari sisi sebelah kanan. Dari sebelah iku kok Pak. Bapak ibu jangan tengok ke siko. Iku apa-apa awak Pak. Yang disebut datang dari sebelah kanan itu, ada yang menafsirkan menggagalkan ibadah manusia. Ia kan datangnya 4 kali, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Tengok nanti di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-17. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim. Ini Pak. Wa an syama'ilihim, sebelah kiri.
Yang dimaksud datang dari sebelah kanan, dia berusaha menggagalkan ibadah manusia. Dan ini bukan sekedar gertak, Pak. Bukan menakut-nakuti, enggak. Sudah terbukti, sudah teruji. Sudah banyak yang didatanginya dan manusia itu gagal beribadah kepada Allah. Luar biasa. Siapapun awak hari ini sudah ada contohnya di dalam Al-Quran. Kurang apa kuat ibadah orang zaman dahulu? Bersisul abid yang hidup di zaman Bani Israel. Tempat dia sujud sampai lengkung batu tempat dia sujud. Dia sujud di atas batu, saking sering dan lamanya sujud sampai melengkung, Pak, tempat sujud. Awak sajadah nampak baru terus, Pak. Bentuk baru boli terus. Karena memang jarang sujud. Walaupun sujud laju. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi hati-hatilah. Makanya diulang-ulang di dalam Al-Quran, inna syaitan lakum aduwwum mubin, Pak. Dia sudah terbukti keberhasilannya itu. 5 ini ada pada setan, tidak ada sama awak. Pertama, dia profesional di bidangnya, Pak. Jadi dia sangat ahli menggoda awak dan spesialis. Bapak berwudu, memangnya semua wudu awak itu menggugurkan dosa? Enggak, itulah program setan. Lah ditunggunya lah bapak dekat pintu wudu tu. Tapi tidak mukonya menyiram. Enggak untuk itu. Dia kan allazi waswisu fi sudurin nas. Bukan menakut-nakuti. Sini membisik-bisikkan. Kau rajo kau dibisikkan. Apa yang disuruhnya? Nama setannya itu setan walhan. Disuruhnya awak meninggalkan sunat-sunat wudu dan suruhnya awak laju berwudu. Maka tengoklah awak wudu apa. Sebahagian, mungkin ada juga saya pernah melakukannya. Laju wudu, apalagi kalau sudah dengar komat. Gigi ompek langsung. Selaju-laju. Bahkan enak pula awak ngomong dengan kawan. Jadi ndak acara malam kontak, tak jadi, tak masalah penelitian oleh menghubungi. Setan walhan namanya itu, Pak. Masuk awak ke dalam ini, nu setan walhan langsung nelpon setan yang di dalam, Pak. Namanya setan Hanzab. Ini giliran kau katanya. Aku sudah kugagalkan uduknya tadi. Profesionalnya, Pak. Setan Hanzab. Disuruhnya lawak lalai melaksanakan sholat. Mulai dari penampilan awak, waktu awak, sampai tata cara pelaksanaannya. Jadi jangan heran ada orang mengangkat tangan sungguh-sungguh, ada yang segenarnya. Allah. Oh, mantap. Allah. Ada yang sungguh-sungguh, Pak, elok-elok betul dia berwudu, mengangkat tangan. Allah. Penyerahan total kepada Allah. Allah. Ada yang kata malaikat ketempeleng kau baru tahu. Elok-elok. Siapa yang nyuruh itu, yang lalai itu, lalai gerakan? Setan tuh, Pak. Disuruh nyawa laju rukuk sujud, bacaan laju, pikiran entah kemana-mana. Setan Hanzab itu, Pak. Buat rencana awak di dalam solat. Selesai pengajian kau beko singgah di kode aja. Beli telur ayam 5, kantang seperompek. Iko digoreng besok atau digulai. Kalau nak dibuat gulai, orang jual santan malam ku agak payah. Biarlah dibuat goreng dulu. Tapi kalau cuman ikan teri dengan kantang kurang pula awak tamu ada. Bolehlah sarden cie. Sarden nan ketek atau nan godang. Mereknya apa kira-kira. Sampai ke situ, Pak, mendetailnya. Sehingga awak lalai dengan bacaan, gerakan, bahkan khusyuk kita. Profesional di bidangnya, Pak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, wajar nanti dia berhasil menggagalkan ibadah yang awak bicarakan ini. Yang kedua, dia punya sarana yang lengkap. Mana sarana setan? Segala sesuatu yang menjauhkan seseorang dari kebenaran, sarana setan. Makan minum awak kan bisa jadi sarana setan.
Seseorang yang makan minum tanpa membaca bismillah, setan ikut makan minum bersamanya. Ya enggak, Pak? Yang tidur tidak baca doa, setan masuk dalam kain sarungnya. Iya, Pak. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, setan nginap di rumah tersebut. Bukankah dengan cara mengusirnya juga dengan membaca Al-Quran? Yang di rumah dibacakan suratul Al-Baqarah, setan lari dari rumah itu selama 3 malam. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, segala sesuatu yang menjauhkan dari kebenaran bisa menjadi sarana setan. Apa HP ini tidak bisa jadi sarana setan, Pak? Ketik bapak model baju kurung dan keluar model baju kurang. Nak ditengok badoso, tidak ditengok teraso-raso. Bisa menjadi sarana setan. Minal jinnati wan nas. Makanya kalau kita tengok akar dari kata setan berasal dari kata syatona. Segala sesuatu yang menjauhkan dari kebenaran. Itulah artinya tuh, Pak. Apapun itu, pemikiran, pokoknya minal jinnati wan nas, dari yang tersembunyi, janin, pemikiran, ide, hobi, atau dari yang nampak-nampak. Anas ini dari yang nampak-nampak. Nah, Bapak Ibu, dan pengaruhnya ini luar biasa, sama dengan pengaruh setan, Pak, pengaruh malaikat. Makanya kata syaitan, kata ala ulama tafsir, sama jumlahnya dengan kata malaikat, sama-sama 88 kali, karena pengaruhnya sama. Solat apa? Datang setan, tidak usah solat. Ambil kaca itu, datang setan, tidak usah ambil. Begitulah dia, Bapak Ibu, profesional di bidangnya. 2. Yang ketiga, setan ini punya waktu yang sangat luas. Awak kan tidak banyak waktu untuk ibadah, dah, Pak. Kalau setan tuh 24 jam siap melayani anak cucu Adam. Oh, sudah militan betul nah setan menghadapi awak, Bapak. Teruji profesional betul, ahli pokoknya. Beda dengan awak insan yang lemah ini. Dia itu profesional, digembleng sedemikian rupa. Yang kedua, sudah punya sarana yang cukup. Sering awak gagal mengerjakan sesuatu karena kurangnya sarana. Yang ketiga nih, Pak, waktunya luas, 24 jam selalu menggoda awak. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dan tak pernah meninggalkan awak. Naklah awak sekali-kali jangan ikutnya, Pak. Tak bisa. Janganlah ikut lah, aku nak ke Masjid Nurul Yakin kok. Ikut katanya. Duduk awak duduk bolehnya, Pak. Makanya di dalam majelis ilmu banyak setannya. Ada riwayat mengatakan mana kawan setan di dalam majelis ilmu? 3 orang kawan setan dalam majelis ilmu. Jangan tersinggung. Yang pertama, orang yang tidur sewaktu ilmu diberikan. Begitu ustaz mulai menyampaikan ilmu, apa itu langsung mengantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, orang yang berbicara sewaktu ustaz mulai berbicara. Pokoknya ustaz mulai ceramah, ibu tuh mulai ceramah. Yang ditanya tak ada bobot, hanya pekerjaan sehari-hari. Jadi ibu tadi pergi ke pasar Sail, kan tak bobot dah. Dijawab oleh ibu ini, jadi apa yang diboli? Ya yang biasalah. Lomak boleh gulai toruang tu. Ayo toruang awak boleh tadi. Toruangnya toruang hijau atau toruang ungu? Mana ada bobot? Toruang hijau, nan bule atau nan panjang? Apa yang akan ditanya itu? Itu kalau ada nanti orang yang suka mengajak orang lain ngomong sewaktu ustaz sedang memberikan ilmu, tengok mukonya, Pak. Ikulah rupanya setan tu. Tak kusangku ibu kau memang menjadi setan rupanya. Ya kira-kira itulah Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah orang yang meninggalkan majelis ilmu. Hati-hati Bapak ulang nih, Pak. Padahal ceramah belum selesai.
Ditinggalkannya majelis ilmu karena nyota singgung. Sebenarnya dalam majelis ilmu ini makin tersinggung makin elok, Pak. Jadi kalau ada kajian yang tidak menyinggung awak, kurang eloknya tuh, Pak. Ibaratnya tidak bisa dia mendiagnosa yang sakit. Jadi makin tersinggung sebenarnya makin elok. Tapi jangan meninggalkan dokter yang menyebut penyakit awak. Ibu tu ada ibu dengki, kan nih yo penyakit ambunan disobui ustaz tu. Dari tadi kan nampak aku tengok ustaz tu menengok aku torui. Lai dari assalamualaikumnya Pak lah menyinggung ambo, ustaz itulah. Lalu ditinggalkannya majelis, iku induk setan buana aku Bapak Ibu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia 24 jam usahakan awak sedang wuduk lagi Pak, solat, berzikir, mendengarkan majelis ilmu seperti ini, sedang tidur pun nampak diganggu setan, sedang masuk WC diganggu setan, iya ndak? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Di dalam tu banyak setan tuh Pak, diganggunya juga. Sedang makan diganggunya, sedang tidur diganggunya, sedang tidur pun diganggunya. Bukankah Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya mimpi-mimpi buruk itu datangnya dari setan? Mimpi di kojan yang gilo, kucing gilo, kambing gilo, cacing gilo, tetangga gilo, RT gilo. Termasuklah ustaz kalau lain yang gilo umpamanya Pak. Pokoknya yang gilo-gilo mengajawab Pak, letih badan. Itu datangnya dari setan. Ibu mimpi dikejar ular, tereret. Lalu dililit ular itu, merah mata awak, kayak tercekik awak, terjago awak, rupung kain sarung melilit leher. Oh ya Allah, comel hamba mati. Lu datang dari setan Pak. Mimpi jatuh dari pohon durian, rupanya jatuh dari tempat tidur terlalu lasak. Wah, mimpi dari setan ni. Mimpi disiram hujan lebat, rupanya cucu pipih dekat kepala. Konciang ni awak nak diberang cucu. Itu mimpi datang dari setan. Kalau terbangun kata Rasul, bacalah ta'awuz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Tak ada ubat yang lain, karena itu datang dari setan. Dan meludahlah ke kiri 3 kali. Cuman meludahnya meludah kecil, jangan meludah terbaik, kuning ke hijau-hijauan, dan mengeluarkannya pakai ekstra suara. Padahal disuruh ludah kecil, dan tengok tempat meludah. Lah joleh laki ibu tangangah mulut disambil. Awak buang pula ke situ. Itu bercokak tengah malam jadinya Bapak Ibu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi 24 jam. Pak Ustaz, iyo tuh Pak Ustaz, dalil mana? Kan gitu sekarang. Mana dalilnya? Kan ada ceramah untuk itu. Dalil mana? Kan begitu. Ada tuh yang seperti itu Pak. Pokoknya nyo dalil. Yang penting jangan menyebut nama orang. Bapak Ibu, Rasulullah terlambat pulang, disambut oleh Aisyah, dan jangan lupa Aisyah ini masih muda, dengan muka agak cemberut. Kata Rasul, Aisyah, kau cemburu? Rasul kan tahu dia langsung. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang seperti saya ya Rasul tidak cemburu kepada orang yang seperti Tuhan? Maksudnya Aisyah masih muda, tensinya mendah naik tinggi, ya Pak. Sementara yang dicemburunya ini Rasulullah orangnya tampan rupawan. Paslah tuh cemburunya menjadi-jadi. Dia masih muda. Kalau nenek-nenek nak kan cemburunya kuatuk le doh. Ialah nenek-nenek, kok masih muda. Kemudian yang dicemburuinya ini ampun gagahnya Pak. Rasulullah itu laki-laki paling tampan dunia akhirat. Tidak kena ada yang mengalahkan Rasulullah dari segi ketampanannya doh. Ganteng.
Yusuf saja terkenal ketampanannya di dalam Al-Quran sebagai sebuah mukjizat ketampanannya itu. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, separuh itu Pak. Di langit keempat kata Rasul, aku jumpa Yusuf alaihi salam, Allah berikan dia wajah yang rupawan. Dan Yusuf mendapat separuh ketampananku. Bapu kiro-kiro gantengnya Nabi awak. Jadi kalau beliau terlambat pulang, wajar bininya agak cemburu Pak. Beda dengan awak Pak. Awak nak pulang-pulang, nak indah-indah. Ambu pulang jam 3, jam 4, tak pernah ditanya kok terlambat dah Pak. Nak pulang-pulang, nak indah-indah. Kalau untuk ikut apa nak kan dicemburu kan? Langau mati pun tak kan inggok kok dah Pak. Kata Rasulullah, kalau demikian Aisyah, engkau sedang diikuti oleh setanmu. Karena cemburunya tak beralasan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah saya diikuti oleh setan? Istri Nabi, ya Aisyah, engkau diikuti oleh setanmu. Ya Rasulullah, apakah setiap orang juga diikuti oleh setan? Aisyah ini pintar Pak. Dia tidak ingin dia saja. Ya Aisyah, setiap orang. Inilah yang Pak garis bawah itu Pak. Termasuk awak. Setiap orang diikuti oleh setannya. Engkau ya Rasulullah? Ya kata Rasul. Bahkan aku sekalipun diikuti oleh setan. Cuman setan yang mengikutiku ini sudah ditaklukkan. Beda dengan awak. Awak sudah diikuti setan, malah berkawan dengan setan. Ini mohon maaf. Sehingga jangankan awak mengusir setan, masalah banyak orang kemasukan setan. Iya Pak, tengok ibu-ibu kalau lah birang sama anak. Olah nak beko bangkit puluh setan nama le. Namanya setan nama. Punya setan. Bapak Ibu yang berbahagia, 3 ini ada pada setan itu. Profesional, kemudian dia punya waktu yang banyak, punya sarana yang cukup. 2 ini Pak, ini tersembunyi. Apa itu? Pertama, dia bisa menengok awak. Awak tidak bisa menengok setan. Kan tidak nampak ada Pak. Dia nengok awak sekarang nih Pak. Kau menengok ambu kau padik sakit hatinya gini kau Pak. Ibungkanya puluh rasio awak katanya. Dia bisa nengok awak Pak, kita tak bisa nengok setan. Kalau ada yang bisa mengaku menengok setan, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah setan itu memang menampakkan diri. Seperti yang pernah ditangkap oleh Abu Hurairah, seorang laki-laki tua mencuri di Baitul Mal. Kata Rasul, itu setan itu. Besok datang dia lagi itu. Nampak dia yang menampakkan. Umar pernah bergulat dengan seseorang, orang itu kalah dan orang itu ternyata setan. Jadi kalau dia menampakkan diri itu lain, tapi kalau awak mengaku bisa melihat setan, itu perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Yang bisa menengok setan itu adalah kawan-kawan setannya Pak. Itu masalahnya. Kalau sesama setan mungkin bisa tengok-menengok. Awak kan manusia. Nah Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, yang kedua, dia bisa masuk ke dalam badan awak, dan awak tidak bisa masuk ke dalam badan setan. Kalau setan itu bisa masuk ke dalam badan awak apa? Bersempit olehmu, kata Rasulullah, dengan memperbanyak puasa. Dia masuk lewat urat-urat darah awak. Bisa. Makanya ada orang istilahnya kesetanan. Tidak ada setan itu kemanusiaan. Tidak ada Pak. Kalau kesetanan itu banyak. Lah kesetanan apa atau apa? Lah kemasukan. Wajar dia berhasil menggagalkan ibadah kita. Wa an aimanihim itu ditafsirkan menggagalkan ibadah. Caranya ada 4 kata ulama. Yang pertama, setan itu menggagalkan ibadah awak dengan mencabut manfaat dari setiap ibadah yang bakalan kita kerjakan. Sehingga awak tengok kayak-kayaknya ibadah pun tidak ada manfaatnya dah. Apalah manfaat ibadah itu? Kata si setan,
Berwudu, apa gunanya berwudu? Solat, apa gunanya solat? Habis-habis waktu, tenaga, biaya. Zikir, apa gunanya berzikir? Solat sunat, apa gunanya solat sunat? Berimpak, tak usah berimpak lagi. Tidak pun bapak berimpak, orang lain adanya berimpak. Umrah la ilaha illallah, pak, umrah 30 juta, tak usah. Itu kalau dibuat DP mobil baru kan bertambah puluh mobil ciek lagi, pak. Tak usah lagi. Haji, apalagi haji, tak usah lagi tu, pak. Saya nak membangun musola dekat daerah, anda usah lagi, pak, lagi. Kalau kan Allah mau membangunkan, dibangunkannya juga besok tu nya, tak usah. Jadi jangan heran bapak ibu, awak ini ringan meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang sunat-sunat itu. Karena begitulah cara setan, dicabutnya manfaat dari sebuah ibadah yang bakalan kita kerjakan itu. Jangan heran kalau ada umat Islam tidak solat, pak. Karena dalam pandangan mereka, apa gunanya solat? Si anu tu zuhur solat, asar solat, makin hari makin kecil. Ku tengok tokonya tu makin bangkrut. Tengok si anu, ladunya solat-solat tu. Mau bapak ibu mengerjakan yang wajib, yang sunat disuruh tinggal. Makanya jangan heran ada orang selesai solat, Allahumma antas salam, lantas jalan. Tak sampainya berzikir. Yang penting solat olahlah tu, kata setan. Walau berzikir-zikir, alah tu. Ada guna zikir tu. Rasulullah tidak tinggalkan sajadah sebelum berzikirnya 7 macam. Bukan beliau Allahumma antas salam lantas jalan, tak. Beliau berzikir dulu, faham. Awak ini bapak ibu kalau ingin masuk surga ini memang luar biasa kehendak, cuman kemampuan. Kalau nak dibandingkan dengan sahabat, ya Abu Darda, berapa jumlah engkau berzikir? Beliau menjawab 10.000 sehari semalam. Ya Abu Hurairah, berapa jumlah tuan berzikir? Makanya Abu Hurairah pakai batu, 12.000 sehari semalam. Ya Ustaz, berapa jumlah engkau berzikir? Wallahu a'lam. Nah itu kalau dibandingkanlah dengan sahabat, awak ini belum ada apa-apanya, pak. Karena sahabat memang tertanam dia manfaat daripada sebuah ibadah itu. Datang setan tu, apa gunanya solat sunat sesudah maghrib? Dah solat maghrib aja udahlah tu, orang tak solat lagi. Begitu. Kau tambah pula dengan sunat-sunat la ilaha illallah, pandai punya mengucap. Padahal 2 rakaat sesudah maghrib ni apa tabung kan, pak? Dan 2 rakaat nanti sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 boleh jumlahnya. Allah akan bangunkan satu istana untuknya di dalam surga. Tapi dibuat setan tu apalah manfaat? Tak ada. 2 rakaat sebelum subuh tak pernah ditinggalkan Rasul, walaupun beliau sedang dalam perjalanan sekalipun, walaupun terlambat jago sekalipun. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Tapi disitulah dibisikkan setan, tidak ada manfaatnya. Tidak ada ibadah yang tidak ada manfaatnya, pak. Paling tidak menggugurkan dosa, mengangkat derajat, menambah pahala. 1. Seandainya saya, bapak dan ibu, mau melaksanakan ibadah itu, baik yang wajib atau sunat, sendirian atau berjamaah, apakah setan itu mundur? Dengan cara nomor 2. Apa itu? Disuruhnya awak mengundur-undur waktu pelaksanaan. Maka ada gejala umat Islam, dia tetap solat, cuman solatnya di akhir waktu. Kan banyak itu, pak. Jangan-jangan awak pun pernah melakukannya. Solat asar hampir maghrib, solat subuh lah jam 7. Beko ke beko, nanti ke nanti. Dan sudah banyak ibadah yang belum awak lakukan hanya lantaran mengundur waktu. Hitunglah itu, pak. Besok ajalah, nanti sajalah, besok sajalah. Waktu muda umpamanya, dikasih Allah rezeki lebih. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung kepada niat, dan Allah akan sampaikan apa yang awak niatkan itu.
Niat, Allah nanti berikan kemudahan. Niat, Allah berikan kemudahan. Lalu disampaikan Allah. Sekarang bapak ibu berniat umpamanya, ambo besok kalau lah reda masalah covid ko, ambo nio pergi umroh. Ini masih muda nih, diberi Allah kemampuan. Pas sudah dapat duit sesuai untuk umroh, nah datang setan. Kalau menurut ambo kok kata si setan kok, ndak usah kini leh. Kalau kini kok apa namanya, awak masih muda, ndak husuk beko do, banyak gangguan. Lagian uang 30 juta kok kalau digunakan untuk membuat pondasi rumah, ikulah cukup. Tapi rumahku kan lah ado, memang ado tapi kan ciek baru. Kalau bisa kan dua lah, tiga lah nan rancak tuh, tiga. Begitu pandainya setan tuh pak. Rumah sudah ada, saya ada. Kebun boleh, kau kan tidak ada kegiatan hari Ahad. Kebun saya sudah, kebun memang sudah, tapi cobalah kau beli tanah yang lebih luas, bisa main-main di situ apa. Begitulah pandainya, sampai pulau pun dibeli orang tuh pak. Jadi kapan saya umroh? Besok kalau lah punah. Lah ndak bisa berjalan, maka mohon maaf Pak Ketua, banyaklah sekarang orang pergi umroh memanglah tua-tua, bukan tidak mampu waktu muda, mampu disuap atau si setan. Sekarang bapak pergilah umroh, ini pandai setan. Anak bapak kan sudah kuliah semua, dah sarjana, sudah menikah semua, sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah. Sekarang bapak ibu kan tinggal berdua lagi. Pergilah umroh, pasti tenang. Kata setan, awak pun mendaftar. Lah tuh. Apa yang terjadi? Memangnya ibadah umroh haji ini ringan? Enggak do pak. Tawaf saja perlu tenaga kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhanallah alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik. Perlu tenaga. Sementara atuk dengan nenek tadi, kok langkahnya Rabbana atina fid dunya. Iko baru setengah keliling. Subhanallah walhamdulillah. Baru tawaf. Bagaimana kalau sa'inya? Berjalan cepat dan berlari. Rabbana atina. Atuk kau sedang kamu jalan kau bantuannya. Bapak nak berlari 2 jam menunggu inyo surang ini nyoba. Bapak nak menyuruhnya berlari, tumbanglah kawan kau. Selesai ibadah barulah dia mendekat sama awak. Iyo rupanya ini Pak Ustaz, elok waktu muda boleh. Kalau lah tua bantu apa aku nak tolok le. Cokik apa aku baru tahu aku. Dulu disuruh tak mau. Dan setan tersenyum menengoknya itu Pak. Kalaulah waktu tua saja awak sudah menyesal, waktu sakit sudah menyesal, waktu miskin sudah menyesal, apalagi kalau saya bapak dan ibu terbaring dalam kubur. Pak, menangis nih menengok orang lewat dekat kubur awak tuh, dada-dada pergi solat berjamaah, dada-dada pergi mendengarkan wirid. Barulah dia, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Tundalah kematianku walau sesaat, aku akan bersedekah beramal soleh. Rupanya maulah dia nak melangkahkan kaki menuju musoji. Setelah kaki dirampekkan orang, baru nak ke musoji, lari orang. Tidak kan diterima lagi doa Pak. Betullah kata Al-Ghazali, nikmat baru dihargai sebagai sebuah nikmat kalau sudah dicabut dari diri kita. Tunjang baru berago setelah gigi tidak ada.
Kalau kini wak buang-buang aja tunjang tu. Tapi kalau lah gigi kan dah ada. Mak lomaknya leh. Pasu diisok-isok. Orang berdoruk-doruk makan kerupuk. Awak ndak isok dulu 30 kali dalam barunya lunak, baru tolan. Tu Bapak Ibu. 2. Yang ketiga, kalau seandainya awak bersegera melaksanakan ibadah itu, hayya 'alas shalah. Dari Musoji, Ali pucat mukanya Pak, Ali bin Abi Thalib, dijamin masuk surga, pucat langsung berangkat. Abu Bakar tutupnya rukonya langsung berangkat, dimatikannya kompor apinya langsung berangkat. Tidak ada cerita, berangkat langsung. Bahkan ada riwayat mengatakan sahabat setiap makan bilokan azan kau. Hayya 'alas shalah. Lanjut apa ndak? Begitunya Pak, menokok paku. Tak. Hayya 'alas shalah. Kau tinggal 3 tokok lah. Dilotakkannya penokok balik Pak. Beko disambung balik. Oh, kalau sahabat ni Bapak Ibu nak akan terlawan awak dah Pak. Allahu Akbar, terbayang kebun-kebun dijual. Sanggup kira-kira? Ampun tak sanggup dah Pak. Allahu Akbar. Dah solat kebuka kodai. Umpama kan jual kodai itu diinfakkan, tak sanggup. Sahabat infakkannya Pak. Kenapa kau berikan kebunmu? Ganggu aku solat aja nya Rasul. Mak, awak dalam solat malah buat kalkulator. Simin masuk berapa ya umpamanya. Bagi yang punya ruko bangunan, kau nak nyinggung siapa-siapa dah umpamanya kau mana. Walaupun tak separah itu, dah minta maaf ambo. Nah, kaum muslim yang berbanyak. Tu pandainya Rasulullah, pandainya setan itu. Nah, sekarang awak masuk yang ketiganya. Lalu awak pun di awal waktu. Berhentikah setan? Diserangnya dengan cara nomor 3. Apa itu? Dibuatnya awak tergesa-gesa dalam pelaksanaan. Memang awak sudah wudhu, solat, zikir, doa, sudah di awal waktu, tapi tunggu dulu. Cara nomor 3 diganggu nyawa, karena dia tak datangnya kan tak sekali, berkali-kali. Solatlah Pak di awal waktu kau Pak, mantap. Cuman tak perlu pula tenang betul, disuruh nyawa laju Pak. Maka ada orang berwuduknya laju. Yang biasa saya contohkan. Tak sempat mendoa, tak sempat ini itu, disuruh nyawa laju berjalan tergesa-gesa Pak. Tak jelas mana kaki kanan mana kaki belakang, tak boleh lemas. Solat Allah. Kata malaikat apa yang dibacanya, entah tak boleh dah pokok dah berhenti. Mak kata lebih belum dari kilat khusus ke lagi katanya. Padahal bacaan itu harus tumak ninah sebenarnya. Alah laju. Siapa yang nyuruh tu Pak? Dan itu terjadi. Setan tu Pak. Suruh nyawa laju zikir. Ada orang zikir elok-elok, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Ada yang laju. Alhamdulillah. Tak tahu entah apa yang disebutnya kata malaikat. Alhamdulillah segala puji, alhamdulillah segala dagiang. Cuba jauh bedanya. Bahkan ada yang tak bergerak mulutnya Pak, jarinya saja, saking lajunya. Laju. Begitu selanjutnya dan seterusnya Bapak Ibu. Datang dari setan. Tergesa-gesa datang dari setan. Ketenangan datang dari Allah. Kaum muslimin 3. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu, saya harus sholat, lalu di awal waktu, lalu tenang. Apakah setan itu mundur? Yang terakhir ini hati-hati. Apa itu? Dibuat nyawa bangga.
Ibarat ibadah sudah dipaket elok-elok, sudah dibungkus Pak. Akan diangkat oleh malaikat naik ke atas. Lama jam di siku Pak, di tempat lain lah selesai yang berceramah aku lah Pak. Ikut sengaja dilambek-lambek kamu. Nah, boleh buruk sangka dah Pak. Sudah dipaketkan. Berangkat lagi nih. Tapi datang setan. Digodanya yang punya amal. Tunggu dulu. Ceritakan ibadah kau tu sama orang. Datanglah ibu itu, Pak Ustaz, awak ni tanya. Kayaknya kan buat tanya elok Pak. Nyo giko Pak Ustaz, awak kau kan lah 10 tahun kau ndak pernah tinggal tahajud doh. Kau hati-hati kau kalimat ni kau. Awak kau bukan apa-apa. Lah 10 tahun kau ndak ada tinggal tahajud. Apa maksudnya itu? Supaya kawan lainan tahu ibu kau ahli tahajud. Kata malaikat bungka balik katanya. Nya cerita kau ada orang beribadah. Awak kau alhamdulillah lah Pak Ustaz. Awak bukan apa-apa ya. Awak setiap Senin Kamis tu keluarga kami selalu puasa tori, alhamdulillah lah. Kali mau boleh tahun pun tak ada awak tinggal-tinggalkan. Kata malaikat bungka balik, aku bungka. Bungka. Begitu dia nampak Kaabah, belajar ke rumah orang. Awak kok kalau nampak Kaabah kok ingat awak waktu haji awak yang kompek kali dulu. Nang kompek kali dulu. Di sikulah awak ditolong orang hapas di sudut iko. Kok di sudut iko mana lah. Karena masalahnya awak suka nolong orang. Bungka kata malaikat. Nado gitu. Pak Ibu hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang ini, apalagi sekarang ini zaman Facebook ini semua orang tahu. Alhamdulillah bisa memberikan bantuan. Ini jangan tersinggung Pak, ini yang pernah melakukan ini minta maaf saya. Sudah bisa memberikan bantuan kepada panti asuhan. Sekilo boleh. Boleh nih Pak, boleh. Kalau jangan awak mempostingnya. Awak memberinya, orang mempostingnya ndak apa-apa. Iko yang ndak loma, awak memberinya, namu awak di atas itu pakai ucapan alhamdulillah. Tambah pula di bawahnya, mudah-mudahan bisa kawan-kawan lain mengikuti dan mencontoh. Kaum muslimin. Cuman ini kalau ria masalah ibadah yang khusus, tidak bisa awak tahu dah Pak. Yang tahu siapa? Hanya Allah dan Rasul. Ciri khasnya kata Ali ada dua. Yang pertama, kalau ada itu pada diri saya tak mau contoh kepada orang lain, berarti saya ria nih Pak. Apa itu Pak Ustaz? Pertama, saya rajin di depan orang, malas kalau sendiri. Itu tanda saya ria. Saya sholat depan jamaah, bergaya Pak. Allah. Mantap gerakan Ustaz. Allah. Tapi kalau sendirian di rumah hilang gaya. Allah. Rajin depan orang, malas kalau sendiri. Yang kedua kata Ali, menambah amal kalau dipuji. Ustaz Samsuri Jalko kalau jadi imam dah terasa panjang ayatnya. Yasin. Aduh ampunnya lu dong Pak. Tapi kalau dicaci atau dikritik, Ustaz kata jamaah, jangan terlalu panjang menjadi imam. Kamilah tua, menggeletek lutut kami di belakang. Kalau begitu hamba berhentilah jadi imam. Apa ilah jadi imam? Langsung ditinggalkannya ibadah tersebut karena dia sandarkan kepada manusia. Nah kaum muslimin, mudah-mudahan kita semakin berhati-hati dalam melaksanakan seruan ibadah kita kepada Allah. Karena bagaimanapun juga ibadah inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita insya Allah. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan pun orang yang baik-baik, yang terbaik yang bisa memahami lalu mencoba mengambil hikmah untuk diamalkan, berinsut berangsur dalam kehidupan ini insya Allah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.